Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Giri Andriantius Mermata, mahasiswa PKL dari Agribisnis Universitas Diponegoro yang telah melakukan PKL di Balai Hidroponik selama 30 hari. Di video pribadi sebelumnya, aku sudah membahas tentang manajemen risiko produksi, yaitu planning untuk sayuran hidroponik di Balai Hidroponik Salatiga. Nah, untuk lanjutannya, kali ini aku akan bahas tentang manajemen risiko produksi, organizing atau pengorganisasian sayuran hidroponik di Balai Hidroponik Salatiga. Penasaran nggak? Oke, kalau penasaran, saksikan video berikut ya. Organizing atau pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Jadi pada tahap sebelumnya kita telah membahas perencanaan atau planning. Nah, di pengorganisasian ini adalah lanjutan dari planning tadi, yaitu proses yang menyangkut strategi dan taktik yang telah dirumuskan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya setelah kita rencanakan apa gitu. Nah, jadi selama 30 hari saya melakukan PKL di Bali, beberapa hal yang saya telah amati terkait organizing akan saya jelaskan. Nah, pengorganisasian atau organizing yang dilakukan di Balai Hidroponik Salatiga adalah dengan melakukan pengelompokan terhadap tenaga kerja sesuai dengan keahliannya dan pengelompokan input faktor produksi budidaya hidroponik. Nah, jadi di Balai Hidroponik sendiri terdapat beberapa job desk atau tupoksi sesuai dengan keahlian dari masing-masing tenaga kerja. Jadi ada staf pemasaran, kemudian ada staf sosial media, kemudian juga ada staf lapangan yang berfokus atau bertanggung jawab terhadap greenhouse, kemudian ada juga staff delivery dan staff packing. Nah, pengorganisasian ini atau pengelompokan ini dilakukan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi, staf pemasaran akan bertanggung jawab terhadap pemasaran, strategi pemasaran, dan semua hal yang berhubungan dengan pemasaran. Selanjutnya, staf sosial media akan bertanggung jawab terhadap sosial media Balai, contohnya seperti konten YouTube Balai, konten TikTok Balai, Instagram Balai, dan lain sebagainya. Kemudian staf lapangan akan berfokus terhadap greenhouse. Nah, staf lapangan inilah yang pastinya bertanggung jawab terhadap proses produksi atau organizing sayuran hidroponik di Balai Hidroponik Salatiga. Nah, selain dari pengelompokan tenaga kerja, tentunya ada pengelompokan input faktor produksi budidaya hidroponik. Nah, kita harus pastinya ada pertanyaan kenapa sih dilakukan pengelompokan tenaga kerja. Nah, pengelompokan tenaga kerja dilakukan agar tenaga kerja dapat bekerja sama dalam setiap proses produksi budidaya sayuran hidroponik, khususnya kale, karena saya bahas kale juga, karena di proposal saya bahas kale, dari penyemaian benih sampai panen. Nah, jadi sama seperti sayuran hidroponik lainnya, tujuannya adalah agar setiap tenaga kerja dapat bekerja sama dalam setiap proses produksi budidaya sayuran hidroponik, dari penyemaian benih, pembibitan, pindah tanam, sampai ke panennya. Nah, pengelompokan faktor produksi juga dilakukan karena instalasi hidroponik yang ada di Balai Hidroponik ini berfokus membudidayakan 4 komoditas yang berbeda, yaitu ada kale, sawi pagoda, pakcoy, dan daun mint. Sehingga setiap instalasi itu bisa terfokus kalau kita kelompokkan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan sesuai dengan input faktor produksi budidaya sayuran hidroponiknya. Selanjutnya, nah, pengorganisasian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan peralatan produksi yang digunakan ke dalam tahapan-tahapan proses produksi. Pengelompokannya terdiri dari peralatan produksi yang dilakukan saat penyemaian benih, peralatan dalam pemeliharaan, dan peralatan saat packaging. Jadi setiap pengelompokan ini pastinya akan kita bisa membedakan untuk peralatan produksi penyemaian benih itu dikelompokkan sendiri, kemudian peralatan dalam pemeliharaan dikelompokkan sendiri, dan peralatan saat packaging juga dikelompokkan sendiri. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa, sehingga terbentuk suatu kelompok atau organisasi dengan mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada bukti dokumentasi yang saya kumpulkan selama PKL. Ini hanya contoh saja. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang sebelah kiri itu ada netpot, itu pengelompokan terhadap proses sebelum panen ya, prapanen, atau dalam proses
pemeliharaan seperti itu. Jadi ada netpot, kemudian di tengah ada pengelompokan alat packaging, dan yang terakhir ada eco-engine seperti itu. Nah, jadi intinya pengorganisasian ini dilakukan agar seluruhnya bisa terorganisir dengan baik, dapat dikelompokkan dengan baik, sehingga dapat bekerja sama dengan baik demi mencapai tujuannya tadi, yaitu setiap input faktor produksi dapat dilakukan dan dimaksimalkan dengan baik. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan terkait video kedua, yaitu manajemen risiko produksi organizing sayuran hidroponik di Balai Hidroponik Salatiga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!